Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kelompok kami sudah melakukan observasi dan wawancara sebanyak 2 kali. Observasi dan wawancara yang pertama pada hari Sabtu tanggal 4 November dan observasi dan wawancara yang kedua pada hari Senin tanggal 27 November. Perkembangan moral adalah perkembangan yang berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk mengetahui baik dan buruk suatu perbuatan, kesadaran untuk melakukan kebaikan, dan rasa cinta terhadap perbuatan baik. Selanjutnya, teori perkembangan moral. Kelompok kami menggunakan 2 teori. Yang pertama, teori Piaget, dan yang kedua, teori Kolberg. Nah, jadi karena penjelasan mengenai teori Piaget dan teori Kolberg sudah dijelaskan secara detail dan lengkap dalam makalah kelompok kami, maka kami akan langsung saja menyampaikan hasil observasi dan wawancara dari kelompok kami ya teman-teman. Happy for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julaima Rahmawati dari kelompok 6 dengan materi tahap perkembangan moral pada usia anak sekolah dasar. Jadi, kelompok kami sudah melakukan observasi dan wawancara pada 4 orang anak. Yang pertama, berusia 7 tahun, kelas 1 SD. Yang kedua, berusia 8 tahun, kelas 2 SD. Yang ketiga, berusia 12 tahun, kelas 4 SD, karena tertinggal. Yang keempat, berusia 11 tahun, kelas 4 SD, karena anak pindahan. Jadi, kelompok kami sudah menyiapkan 6 pertanyaan kepada anak-anak ini. Dan disertai dengan ilustrasi supaya anak-anak ini lebih mudah mengerti dan memahami apa maksud dari pertanyaan tentang moral ini. Baik, langsung saja. Di antara 6 pertanyaan ini saya akan membahas 1 pertanyaan saja, yaitu pertanyaan pertama yang berkaitan tentang teori Piaget, dan sebagian pertanyaannya lagi berkaitan dengan teori Kolberg yang akan disampaikan oleh teman-teman saya. Baik, langsung saja saya akan membahas pertanyaan pertama mengenai teori Piaget. Jadi, pertanyaan ini pernah diajukan oleh Piaget ketika melakukan penelitian terhadap anak-anak. Jadi, bunyi pertanyaannya itu, manakah perilaku yang lebih buruk dari 2 perilaku ini? Yang pertama, memecahkan 2 gelas secara tidak disengaja, dan yang kedua, memecahkan 1 gelas secara disengaja ketika akan mencuri kue. Nah, pertanyaan ini bertujuan untuk mengetahui seberapa keterkaitan antara perkembangan kognitif anak dengan tahap perkembangan moral anak. Nah, jadi di sini anak yang mengalami perkembangan atau permasalahan negatif ini anak yang berusia 12 tahun. Karena anak yang berusia 12 tahun ini menjawab bahwa perilaku atau perbuatan yang lebih buruk yaitu memecahkan 2 gelas secara tidak disengaja. Nah, memang jawaban anak ini sesuai dengan teori Piaget, yaitu tahap heteronomous morality. Akan tetapi, seharusnya di usianya yang 12 tahun ini, dia harus berada di tahap perkembangan moral autonomous morality menurut Piaget. Karena kalau di tahap heteronomous morality ini, teman-teman, anak-anak masih terfokus hanya pada hasil dari sebuah perilaku. Contohnya saja, 2 gelas yang pecah. Tetapi anak-anak tidak fokus pada niat, yaitu tidak disengaja. Nah, jadi anak yang 12 tahun ini mengatakan bahwa 2 gelas secara tidak disengaja adalah perbuatan yang lebih buruk. Padahal perbuatan itu adalah hal yang tidak disengaja. Sedangkan seharusnya dia berada di tahap autonomous morality, yang dimana di sini anak-anak sudah mulai menilai dan mempertimbangkan niat dan juga akibat dari suatu perbuatan. Contohnya, seharusnya yang lebih buruk itu adalah perbuatan memecahkan 1 gelas secara disengaja. Ketika akan mencuri kue. Jadi, anak ini mengalami
tahap perkembangan moral yang negatif. Dan salah satu faktornya yaitu, dan sesuai dengan teori Piaget, adalah perkembangan kognitif atau struktur kognitif pada anak ini. Jadi berdasarkan informasi yang kami dapatkan juga dari Kader Posyandu, bahwa anak ini juga mengalami stunting, di mana stunting adalah gagal tumbuh kembang pada anak yang bisa mengakibatkan atau memperhambat struktur kognitif pada anak, di mana anak juga akan menjadi lambat dalam memahami sesuatu. Contohnya seperti pertanyaan tadi. Dan kami juga sudah melakukan beberapa tes seperti tes membaca, dan hasilnya juga memang masih kurang lancar dalam membaca. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya tentang teori Piaget ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, nama saya Citra. Jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai hasil observasi dan wawancara kami mengenai perkembangan moral pada anak usia sekolah dasar. Jadi saya akan menjelaskan pertanyaan kami yang nomor kedua. Terlebih dahulu kepada anak yang perkembangan moralnya itu negatif. Baik, jadi ada dua anak yang hasil perkembangan moralnya itu negatif di pertanyaan kami yang nomor 2 ini. Anak pertama yaitu anak yang umurnya 12 tahun dan masih berada di kelas 4 SD karena sempat tertinggal. Dan anak yang kedua yaitu anak yang usianya 12 tahun yang berada di kelas 4 SD juga karena merupakan murid pindahan. Langsung saja bunyi pertanyaan nomor 2 ini. Menurutmu kenapa kita perlu menaati rambu-rambu lalu lintas? Berikan alasannya. Jadi pertanyaan ini untuk mengetahui sejauh mana sih pemahaman anak itu terkait peraturan dan kenapa peraturan tersebut harus ditaati. Dan jawaban anak yang berusia 12 tahun yang berada di kelas 4 dan sempat tertinggal tadi adalah menaati rambu lalu lintas karena takut dipenjara dan supaya tahu lampu merah. Jadi dari jawaban anak ini termasuk pada tingkat perkembangan moral yaitu konvensional pada tahap orientasi hukuman dan ketaatan berdasarkan teori Colbert. Nah, jadi karena anak ini masih melakukan suatu perbuatan karena takut akan hukuman seperti mematuhi peraturan rambu lalu lintas karena takut ditilang polisi. Jadi berdasarkan teori Colbert di usia 12 tahun sudah seharusnya anak ini berada pada tahap konvensional di mana sudah tidak ada lagi rasa takut akan hukuman, tetapi semata-mata ingin menjaga aturan dan menunjukkan sikap menjadi orang yang baik. Jadi jawaban anak ini termasuk dalam perkembangan moralnya negatif karena tidak sesuai usianya 12 tahun dan berdasarkan teori dari Colbert. Dan salah satu faktor utama berdasarkan teori Colbert adalah faktor internal perkembangan kognitif yang umumnya karena seperti yang diketahui bahwa anak ini memiliki perkembangan yang lambat dari anak seusianya. Dan pada anak ini juga kami sempat menanyakan hasil perkalian yaitu 4 dikali 2 dan anak ini menjawab hasilnya 6 dan kami terus berulang kali menanyakan hal yang sama dan anak ini juga tetap menjawab hal yang sama. Jadi di usia ini juga seharusnya anak ini sudah mengetahui tentang perkalian seperti itu. Baik, anak selanjutnya yang hasil perkembangan moralnya itu negatif di pertanyaan nomor 2 ini adalah anak yang usianya 11 tahun dan masih berada di kelas 4 SD karena dulunya ia murid pindahan. Langsung saja jawabannya itu karena rambu lalu lintas adalah peraturan dan takut ditilang polisi dan ada CCTV. Kalau terobos ditilang urusannya bakalan lama. Jadi dari jawaban anak ini termasuk pada tingkat perkembangan moral prakonvensional juga, yaitu tahap orientasi hukuman berdasarkan teori Colbert. Karena anak ini masih melakukan suatu perbuatan karena takut akan hukuman juga, yaitu seperti mematuhi peraturan rambu lalu lintas karena takut ditilang oleh polisi. Jadi, jawaban anak ini termasuk dalam perkembangan moralnya negatif karena
usianya yang 11 tahun dan dengan melihat alasan dari jawabannya yang masih takut akan hukuman dalam mematuhi aturan berdasarkan teori Colbert, seharusnya anak ini berada tahap konvensional. Dan salah satu faktornya berdasarkan teori Colbert adalah faktor eksternal, yang dimana lingkungan sekolah mengetahui informasi ini dari guru tentang rambu lalu lintas, dan dampaknya juga mematuhi rambu lalu lintas hanya karena takut peraturan, meskipun dia sudah sadar bahwa ini adalah peraturan, tetapi tetap alasannya itu karena takut akan hukuman. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, saya Husnul Khotimah. Saya pemateri ketiga akan melanjutkan pertanyaan nomor 3 berdasarkan teori Colbert. Bunyi pertanyaannya yaitu, suatu ketika gurumu mengumumkan bahwa siapa yang piket kelas dengan rajin akan diberikan hadiah berupa tas baru. Apa yang akan kamu lakukan? Apakah akan rajin piket setiap hari? Mengapa? Dan berikan alasanmu. Jadi, anak yang mengalami tahap perkembangan moral negatif adalah anak yang berusia 12 tahun yang menjawab bahwa ia ingin melakukan piket dengan rajin karena ingin mendapatkan hadiah tas baru dan tidak mau piket kalau tidak ada hadiah. Penjelasannya berdasarkan jawaban dari anak tersebut termasuk ke dalam tingkat perkembangan moral prakonvensional, yaitu pada tahap individualisme dan tujuan berdasarkan teori Colbert. Karena anak tersebut melakukan sesuatu demi keuntungan yang akan dia dapatkan dari perilaku tersebut. Nah, jawaban anak tersebut termasuk dalam perkembangan moral negatif karena tidak sesuai dengan usianya yaitu 12 tahun dan berdasarkan teori Colbert. Dan salah satu faktornya berdasarkan teori Colbert adalah pada perkembangan kognitifnya. Hal ini berdasarkan jawaban dari anak tersebut bahwa dia sulit menjelaskan apa itu kewajiban dan dia mengatakan tidak pernah diajarkan tentang kewajiban. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai teori Colbert, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Deswita Dwi Rahayu. Saya pemateri keempat dan akan melanjutkan pertanyaan nomor 4 berdasarkan teori Colbert. Bunyi pertanyaannya yaitu, ketika orang tuamu memintamu untuk membeli suatu barang, contohnya ialah masako, tanpa diberikan upah, apa yang akan kamu lakukan? Dan sertai alasannya. Jadi, menurut hasil observasi dan wawancara kami, anak yang mengalami tahap perkembangan moral negatif, yaitu anak laki-laki yang berusia 12 tahun yang duduk pada bangku kelas 4 SD. Anak ini menjawab kalau dia akan pergi membeli masako tersebut karena takut akan dimarahi oleh orang tuanya. Dan berdasarkan jawaban dari anak tersebut, maka anak tersebut termasuk ke dalam tingkat perkembangan moral prakonvensional, yaitu pada tahap orientasi hukuman dan ketaatan. Karena anak tersebut melakukan sesuatu dikarenakan takut akan hukuman yang akan dia dapatkan. Namun, berdasarkan teori Colbert, sudah seharusnya anak ini berada pada tingkat perkembangan moral, yaitu pada tahap konvensional. Dan karena usianya yang sudah menginjak 12 tahun, seharusnya tidak berdasarkan takut akan hukuman lagi, melainkan karena ingin mencerminkan sikap orang baik. Sehingga, anak laki-laki yang berusia 12 tahun ini tergolong atau masuk ke dalam perkembangan moral yang negatif karena tidak sesuai dengan usianya, yaitu 12 tahun, dan tidak sesuai dengan teori Colbert. Sehingga, bisa kita analisis bahwa salah satu faktornya ialah perkembangan kognitif umum dan peran keluarga. Yang dimana saat kelompok kami melakukan wawancara terhadap anak tersebut, kami sudah menanyakan tentang apa itu kewajiban kepada anak tersebut. Namun anak tersebut menyatakan bahwa dia tidak mengetahui apa itu kewajiban dan menyatakan tidak diajarkan di sekolah. Jadi peran keluarga dan lingkungan di sekolah seperti guru seharusnya memberikan informasi tentang kewajiban. Namun ada juga kemungkinan jika anak tersebut sudah diajarkan tentang apa itu kewajiban, tetapi dia lupa akan hal tersebut. Karena pada saat kami melakukan wawancara kepada anak tersebut, kami juga menanyakan apakah dia pernah diajarkan materi tentang KPK dan FPB serta materi pecahan pada saat pelajaran matematika. Namun anak tersebut menjawab bahwa dia tidak pernah diajarkan dan juga tidak mengetahui tentang pecahan. Hal itu berbanding terbalik dengan anak yang berusia 11 tahun yang kami wawancarai juga, yang dimana anak tersebut juga kelas 4 SD.
Anak yang berumur 11 tahun itu menyatakan kalau dia sudah diajarkan tentang materi KPK dan FPB, begitupun dengan materi pecahan di kelas 4 sekolah dasar. Baik, mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai teori Colbert dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dinda Aprilianti. Saya, pemateri 5, akan melanjutkan pertanyaan nomor 5 berdasarkan teori Colbert. Bunyi pertanyaannya yaitu, ketika kamu asik bermain dengan teman-temanmu, tiba-tiba ibumu memanggilmu dan menyuruhmu pulang untuk mandi dan bersiap-siap untuk berangkat mengaji. Nah, apa yang akan kamu lakukan? Serta kami menanyakan alasannya. Pertanyaan ini bertujuan untuk mengetahui seberapa cenderung anak ini melakukan perbuatan yang baik dan niat anak ini melakukan perbuatan tersebut seperti apa. Jadi, pada pertanyaan nomor 5, anak yang mengalami tahap perkembangan moral negatif adalah anak yang berusia 12 tahun. Karena anak ini menjawab, mau mengaji karena takut dimarah. Berdasarkan jawaban dari anak ini, termasuk pada tingkat perkembangan moral prakonfesional, yaitu tahap orientasi hukuman dan ketaatan. Karena anak ini masih melakukan sesuatu hal seperti mengaji karena takut dimarah dan dihukum. Tetapi seharusnya pada usianya yang sudah 12 tahun, anak ini seharusnya berada pada tahap konvensional sesuai dengan teori Colbert, di mana anak ini sudah tidak memperdulikan hukuman atau ketaatan, tetapi bagaimana sikap orang yang baik. Jadi, jawaban anak ini termasuk dalam perkembangan moralnya yang negatif karena tidak sesuai dengan usianya yang sudah 12 tahun dan berdasarkan pada teori Colbert. Dan salah satu faktor yang menghambat perkembangan kognitifnya yaitu masih belum maksimal karena anak ini mengalami stunting yang menghambat kemampuan berpikirnya. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai teori Colbert, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Lili Suryani dari kelompok 6. Nah, di sini juga saya pemateri ke-6. Nah, langsung saja ya teman-teman, kita masuk ke soal yang pertama. Peraturan di sekolahmu melarang untuk bolos sekolah. Jika kamu melanggarnya akan dikenai hukuman. Nah, tetapi di sisi lain kamu bosan berada di sekolah karena guru yang mengajarmu tidak masuk atau sedang sakit. Apa yang akan kamu lakukan? Nah, pertanyaan ini bertujuan untuk mengetahui seberapa kesadaran dan kedisiplinan anak terhadap peraturan. Jawaban dari anak 11 tahun ini, diam di sekolah karena takut dihukum dan lebih baik saya belajar sendiri atau mandiri. Nah, berdasarkan jawaban dari anak 11 tahun ini termasuk dalam tingkat perkembangan moral prakonfesional pada tahapan orientasi, hukuman dan ketaatan karena salah satu alasan dari anak 11 tahun ini tidak bolos sekolah adalah karena takut akan hukuman. Nah, tetapi seharusnya anak 11 tahun ini berada pada tahapan konversional, di mana dia sudah tidak berorientasi pada hukuman. Tetapi bagaimana hukuman ditegakkan dan bagaimana sikap orang baik yang seharusnya dilakukan. Berarti jawaban dari anak 11 tahun ini termasuk dalam perkembangan moral negatif karena tidak sesuai dengan umurnya yang 11 tahun berdasarkan dengan teori Colbert. Dan salah satu faktornya adalah lingkungan sekolah karena peraturan dan sanksi yang diterapkan di lingkungan sekolah membuat anak 11 tahun ini tidak berani bolos dari sekolah. Dan jika karena perkembangan kognitifnya, anak 11 tahun ini sudah mulai mengembangkan kemampuan berpikirnya, dan di mana anak 11 tahun ini berpikir masih bisa belajar sendiri jika tidak ada guru. Dan faktor lainnya juga berdasarkan teori Colbert, yaitu situasional, yang artinya bahwa dalam situasi yang berbeda, anak 11 tahun ini dapat menghasilkan perilaku moral yang berbeda pula. Selanjutnya, jawaban kedua dari anak 12 tahun. Nah, anak 12 tahun ini menjawab, pergi bolos sekolah karena takut akan teman-teman yang lain pulang. Berdasarkan jawaban dari anak 12 tahun ini, sulit untuk ditentukan, termasuk tingkah atau tahap perkembangan moral, yang dimana berdasarkan teori Colbert. Karena cara berpikir atau perkembangan kognitifnya yang berbeda. Ketika anak seusia 12 tahun seharusnya sudah berada di tahap konversional dan anak di bawahnya akan berada pada tahap prakonfesional karena akan takut hukuman. Tetapi anak 12 tahun ini takut akan tidak ada temannya di sekolah. Karena hal ini faktor utama dari permasalahan perkembangan moral anak 12 tahun ini adalah perkembangan kognitifnya. Nah, berarti jawaban dari anak 12 tahun ini termasuk dalam perkembangan moral negatif karena tidak sesuai dengan teori
Kolber. Nah, baiklah teman-teman, dari penjelasan saya mengenai teori Kolber, dan terima kasih. Jadi, karena sudah disampaikan secara detail dan lengkap mengenai hasil observasi dan wawancara dari kelompok kami, saya akan mewakili kelompok 6 untuk menyampaikan bagaimana sih solusi dari permasalahan moral pada anak. Jadi, dari hasil observasi dan wawancara yang telah kami lakukan, kami menemukan beberapa faktor utama dari permasalahan moral pada usia anak sekolah dasar. Yang pertama yaitu perkembangan kognitif. Yang kedua, faktor keluarga atau lingkungan. Dan yang ketiga yaitu situasional. Nah, jadi karena kebanyakan anak memiliki permasalahan karena terganggunya atau terhambatnya faktor kognitifnya, contohnya anak yang berusia 12 tahun tadi, mengalami permasalahan perkembangan moral karena faktor utamanya yaitu struktur kognitifnya, di mana disebabkan oleh anak tersebut stunting. Nah, jadi stunting ini sudah saya jelaskan bahwa stunting merupakan gagal tumbuh kembang pada anak yang dapat memperhambat proses kognitif anak. Jadi, meskipun stunting ini tidak bisa diubah atau diperbaiki lagi, terutama ketika sudah berusia 2 tahun, akan tetapi kita bisa melakukan upaya-upaya seperti yang pertama, dengan sentiasa memperhatikan kondisi gizi anak atau memberikan anak makanan yang bergizi. Kemudian tidak membiarkan anak terlalu lama makan hingga 30 menit. Kemudian menjaga kebersihan anak dan melatih atau mengajarkan anak seperti membaca, berhitung, ataupun menulis. Karena tahap demi tahap, latihan demi latihan, maka semakin penuh dengan latihan dan belajar, anak kemungkinan besar akan mengalami perubahan. Baik, kemudian karena kebanyakan anak bingung dari semisalnya mengharapkan suatu imbalan ketika sesudah menolong atau membantu seseorang, maka peran keluarga di sini juga diperlukan. Solusinya yaitu keluarga dengan menanamkan pengetahuan-pengetahuan kepada anak, seperti bahwa kita harus membantu seseorang dengan secara ikhlas, supaya anak itu nantinya jika tidak dibalas kebaikannya atau tidak ditolong ketika di posisi yang sama, maka anak tidak akan merasa kecewa atau tidak merasa benci kepada orang tersebut. Jadi penanaman moral yang baik sejak dini itu sangat diperlukan, dan peran keluarga adalah hal yang terpenting pada diri anak. Baiklah, sekian solusi yang dapat saya sampaikan sebagai perwakilan dari kelompok 6. Terima kasih. Baiklah, tadi sudah dijelaskan tentang hasil observasi dan wawancara materi tahap perkembangan moral pada usia anak sekolah dasar. Kami mohon maaf sebesar-besarnya bila ada kesalahan dan segala kekurangan. Baiklah, sekian dari kelompok 6. Terima kasih. Wassalamualaikum.